tidak tertutup kemungkinan diproses juga secara pidana gitu sebagai keterangan palsu. Masyarakat juga harus paham bahwa Rudiana itu masih polisi aktif. Nah, di sini adalah peran daripada polisi harus lebih terbuka dan terus mengejar Rudiana. 7 terpidana dalam kasus Vina Cirebon belum lama ini mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Beredar wacana jika Ibtu Rudiana disebut-sebut ingin dihadirkan sebagai saksi dalam sidang PK para terpidana. Kabar tersebut sontak saja menuai beragam komentar dan perdebatan di sejumlah kalangan. Ada yang mengatakan mungkin, ada yang sebaliknya tidak mungkin. Status Ibtu Rudiana yang masih menjadi anggota polisi aktif disebut-sebut menjadi alasan kuat yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan. Ada juga yang mengatakan sidang PK tidak sama dengan sidang peradilan lainnya. Lantas, benarkah jika Ibtu Rudiana dihadirkan menjadi saksi, tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan tersangka dengan dugaan memberikan keterangan palsu? Semua pihak yang terkait, apakah itu Rudiana, apakah itu polisi yang lain gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan saksi ya. Bisa diadu itu keterangannya dengan saksi yang menyatakan bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas gitu. Nah, bisa diadu itu saksinya. Nah, kalau kan Rudiana sendiri nggak lihat kejadiannya, ya kan? Tidak melihat dia memproses karena dia polisi waktu itu. Dia bawa aja itu prosesnya ke polsek ke kepolisian Cirebon, kemudian diproses gitu menjadi kalau itu tindak pidana kan seperti itu. Nah, jadi menurut saya semua pihak yang memang terkait dengan peristiwa itu bisa diminta bersaksi gitu. Bahkan kalau umpamanya nanti terbukti kesaksiannya tidak benar gitu ya, berlawanan dengan saksi yang ada saksi umpamanya yang dibawa oleh para terpidana gitu ya, yang menjadi dasar peninjauan kembali, maka tidak tertutup kemungkinan diproses juga secara pidana gitu sebagai keterangan palsu. Ini tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah kepolisian. Nah, kalau misalnya Ibtu Rudiana harus muncul dan lain sebagainya, masyarakat juga harus paham bahwa Rudiana itu masih polisi aktif yang sangat terikat dengan aturan-aturan di dalam kepolisian. Jadi kalau ada seorang petinggi mengatakan bahwa itu nggak benar, saya kira yang bersangkutan harus belajar lagi tentang kode etik yang ada di kepolisian. Kita tidak boleh muncul kecuali ada izin dari atasan ataupun diwakili oleh bidang humas. Itu SOP-nya demikian, Pak. Nah, di sini adalah peran daripada polisi harus lebih terbuka dan terus mengejar Rudiana. Karena Rudiana ini namanya disebut-sebut sebagai orang yang mengarahkan, melarang kehadiran saksi, sebagai keluarga dalam penegakan hukum, dan kita juga banyak teman-teman kerabat yang baik jadi jaksa, pengacara, hakim. Mereka kan sangat paham betul gitu. Kenapa peradilan seluruh terpidana ini waktu itu hakimnya sangat ceroboh, tidak meminta agar saksi Aib dan Dede dihadirkan di pengadilan, saksi Pasren untuk hadir di pengadilan. Kenapa? Harusnya orang yang menghalang-halangi atau tidak mau menjadi saksi itu harusnya diproses hukum. Kalau mereka bisa mengupayakan Pak Ibtu Rudiana untuk menjadi saksinya dari pengaju PK, ya bagus. Tapi kan tampaknya susah, karena Ibtu Rudiana juga kan harus punya posisi sendiri. Dia kan punya posisi pikiran-pikiran sendiri, kepentingan sendiri yang tentunya bisa berlawanan dengan para pengaju PK. Jadi memang nggak bisa dari kuasa hukum kemudian memaksa seorang Ibtu Rudiana untuk harus hadir, karena memang beda posisi begitu. Kecuali Ibtu Rudiana menyatakan dirinya, oh saya mau membantu para terpidana supaya lepas dari hukuman, supaya bebas, saya menjadi saksi yang menyatakan yang sebenarnya. Nah, kalau dia mau dengan kesukarelaan dan mau kemudian terang benderang ya boleh-boleh aja. Rudiana ini kan cuma seorang saksi, terus buat hadir buat ngapain gitu kan? Dia sudah diminta keterangannya pada saat di proses penyidikan, bukan di proses peradilan PK.
Kan waktu itu juga dia kalau memang waktu diminta dihadirkan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, itu saya kira itu memang sudah dilakukan dan itu kan sudah selesai. Nah, sekarang diarahkan kepada seolah-olah Rudiana ini membuat satu skenario. Saya merasa geli gitu ya. Ini orang-orang yang ngomong nih paham masalah hukum tidak? Kalau skenario seorang Rudiana itu kan harus bisa didukung dengan alat-alat bukti yang bisa meyakini jaksa dan hakim bahwa kasus ini dilakukan dengan di luar perikemanusiaan sehingga dijatuhkan hukuman maksimal. Seorang Rudiana waktu itu Aib tuh bisa mempengaruhi itu, apalagi yang dikatakan membuat skenario. Saya menjadi sebagai orang hukum dan mantan penyidik juga, saya agak geli juga gitu ya, orang-orang yang ngomong ini paham tidak gitu. Saya kira mungkin itu yang perlu kita pahami dulu. Ya memang, karena dia nggak punya kapasitas untuk tiba-tiba muncul sebagai saksi kalau nggak diajak oleh si pemohon gitu. Kalau pemohon nggak mengajukan dia, ya nggak bisa. Atau kalau pemohon mengajukan Ibtu Rudiana sebagai saksi tapi Ibtu Rudiana nggak mau, ya nggak bisa juga gitu. Jadi memang haknya Ibtu Rudiana. Sekali lagi, PK ini berbeda dengan gugatan atau dengan tuntutan pidana. PK ini adalah permohonan. Permohonan ini sifatnya satu pihak memohon supaya ditinjau. Nah, permohonan peninjauan kembali. Jadi tolong hakim meninjau kembali nih putusan terdahulu, kami memohon. Nah, makanya sifatnya satu pihak. Terlepas dari perdebatan mengenai Ibtu Rudiana, sidang PK yang diajukan para terpidana juga tak kalah ramainya menuai perhatian. Ada yang optimis PK para terpidana akan diterima, namun ada juga yang pesimis PK 7 terpidana akan ditolak Mahkamah Agung. Ada dua kepentingan yang kini saling berhadapan di pengadilan. Kedua belah pihak beradu alat bukti dan tafsir di hadapan majelis hakim, juga berebut simpati publik di luar sidang PK. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Itulah yang ditunggu publik. Lantas, seberapa besar peluang para terpidana memenangkan sidang PK? Terkait daripada PK yang telah diajukan daripada terpidana 6 terpidana tersebut melalui Profesor Otto Hasibuan, sehingga di sini kesempatan para terpidana itu bisa membuktikan kembali bahwa ada poin penting pada saat sidang awal pembuktian, baik itu tadi saya sebut PN, PT, dan kasasi, ada yang belum terungkap. Mungkin satu, ada yang namanya kelalaian hakim. Kedua, ada suatu kelupaan atau kelalaian untuk menampilkan bukti-bukti pada saat persidangan. Nah, oleh sebab ini, itu yang akan menarik daripada kasus Vina ini. Tapi kalau kita gabungkan atau kita kaitkan dengan pra-peradilan Peggy Setiawan, ini sangat dimungkinkan ada harapan daripada PK ini bisa dikabulkan. Pada saat sidang kemarin kita saksikan, hakim tadi ingin menggelar sidang PK secara tertutup. Namun, Bapak Profesor Otto Hasibuan itu bisa memberikan satu argumen terkait argumen pada tahun 2016 sidangnya itu terbuka untuk umum, sehingga hakim untuk PK kali ini sepakat untuk sidang PK dibuka untuk umum. Nah, poin-poin seperti ini kadang-kadang terlewatkan. Nah, butuh suatu orang yang memang bisa meyakinkan keyakinan hakim sehingga apa yang diharapkan dari PK tersebut dapat terpenuhi. Berharap daripada sidang PK ini mendapatkan satu keadilan. Saya kira ini ada pertarungan ya, dua kepentingan gitu ya. Di satu sisi ada orang yang mencari keadilan, yang memperjuangkan keadilan, yang merasa tidak bersalah, merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Ya, di sisi lain ada orang yang mempertahankan sikapnya yang
menyangka bahwa itu memang bukan merupakan kecelakaan tetapi merupakan penganiayaan gitu. Nah itu yang, jadi ada dua kepentingan yang berhadapan. Saya kira ini haknya para terpidana ya yang merasa memang dia tidak melakukan gitu, dan informasi ini buat mereka adalah informasi yang bagus gitu sebagai dasar atau sebagai alasan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Saya kira itu sesuatu yang wajar saja ya, bahkan menurut saya ada dasarnya. Kalau nggak salah ada satu saksi yang baru diperiksa di kepolisian yang menyatakan bahwa itu sebenarnya bukan tapi kecelakaan lalu lintas gitu, kecelakaan tunggal gitu ya yang terjadi. Nah karena itu kemudian semua sebenarnya tidak merasa melakukan apakah itu penganiayaan, apakah itu sebagainya. Nah karena itu kemudian semuanya PK, semuanya punya kesempatan PK gitu. Nah itu yang saya kira menjadi dasar dan alasannya. Di tengah usaha memenangkan sidang PK, kabar bahagia bagi para terpidana datang usai LPSK akan memberikan perlindungan bagi para terpidana. Tidak hanya saat memberikan kesaksian di pengadilan, tetapi juga saat kembali ke lapas. Sebagaimana diketahui, Sudirman sempat dipindah ke lapas Bandung dan susah untuk ditemui keluarga. Usaha keras kuasa hukum dari Peradi kini berbuah manis. Sudirman sudah dikembalikan ke lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman juga sedang berusaha agar kliennya diperiksa kejiwaannya. Mengingat berhembus kabar jika Sudirman mengalami keterbelakangan mental, juga mengalami berbagai intimidasi selama menjalani masa tahanannya. Lantas, benarkah Sudirman dijadikan saksi mahkota dalam kasus Vina? Apa pula yang membuat ia diperlakukan berbeda? Kami sampaikan ada beberapa hal terbaru. Kami sampaikan kami juga mendapatkan kabar gembira oleh karena para terpidana sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Selama ini kan kami mendengar Sudirman itu yang katanya Sudirman itu katanya keterbelakangan, bodoh, dan itu kan kami memang belum pernah bertemu ya dengan Sudirman. Ini kan berdasarkan sekali lagi dari kakaknya, dari keluarganya, dari kuasa hukumnya yang lama ya, PH-nya yang lama Bu Titin. Setelah 3 kali kami bertemu dengan Sudirman, kami mempunyai kesan tersendiri, apalagi Kang Deddy Mulyadi ketika saya antar langsung minggu lalu ya bertemu dengan Sudirman di lapas Bancai ya, kami melihat sendiri betul Sudirman ini tamat SD usia 17 tahun. Dia katakan, tapi bukan karena ini, dia bilang malas. Menurut pengakuan dia, kami melihat memang ini ada gangguan mental kepada Sudirman. Gangguan mental itu apa? Gangguan mentalnya itu adalah bahwa dia ini ada trauma ya, ada trauma yang kami lihat, sehingga melihat orang itu penuh dengan ketakutan, kecurigaan, dan nggak tahan dengan keadaan, dengan tekanan. Itu yang kami lihat ya, rentan sekali dia berubah, ya kan? Itu sebabnya kami sudah mengusulkan untuk dilakukan cek kesehatan, apalagi dia mengaku ada kelainan di tubuhnya ya, akibat penganiayaan yang dialami, trauma. Ya, kami lagi mengajukan ini untuk mengecek dokter atas biaya dari penasihat hukum ya. Kami Kang Deddy juga sudah menawarkan siap menanggung, kami juga dari penasihat hukum juga sudah menawarkan, kami juga siap menanggung ya, karena kami kan pro bono ya. Ini sama sekali tidak dibayar kami juga. Jadi kami siap juga menanggung gitu kan, untuk membantu baik secara psikologinya maupun secara kesehatannya. Kita akan cek lah, mudah-mudahan diizinkan. Kami sudah berkirim surat, belum ada respon dari Kalapas maupun dari Kanwil Menkumham. Saudara Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain. Padahal 7 terpidana lain membantah. Nah, Sudirman dalam hal ini adalah korban dari tindakan tidak profesional, tindakan melanggar hukum dari penyidik kepolisian dan juga
termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki ya. Dia adalah korban yang harus dilindungi. Walaupun kemudian Sudirman mengakui bahwa dia melakukan tindak pidana, sebetulnya ini adalah pengakuan yang palsu ya. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik, dianiaya. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain. Sudirman dieksploitasi oleh diduga oknum polisi untuk membuat rekayasa kasus. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik. Propam harus turun tangan. Ada apa ini yang seperti ini? Ya beginilah, polisi yang sudah baik ini biar tetap baik, dibangun tetap baik. Yang polisi jelek menurut saya diberhentikan tidak dengan hormat saja sudah nggak ada masalah kok. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti ya polisi akan semakin baik ya. Jangan sampai diganggu, dirusak oleh oknum-oknum yang hanya membawa kepentingan sendiri-sendiri seolah-olah dia adalah penegak hukum yang profesional, itu aja. TKP itu tempat kejadian perkara yang merupakan titik awal yang dulu juga pernah digagas oleh sekarang bintang 2 kalau salah, Krishna Mukti ya. Nah, itu mungkin menjadi pelajaran utama di pendidikan perwira khususnya Akpol, bahwa jangan main-main dengan TKP. Kalau TKP ini adalah titik koordinasi awal dan akhir, semua bukti, semua fakta di situ sudah bisa ditemukan dan dianalisa di situ. Jadi biasanya TKP itu kan hanya cukup pasang polis lain terus ditinggal. Jangan. Pasang polis lain, pasang tenda kalau perlu, bikin perencanaan, semua ada di situ. Jadi memindahkan kantor ke TKP ini lebih baik menurut saya. Kita harapkan Sudirman juga bisa gabung, besok kita akan mohonkan. Karena Sudirman sendiri, itu kami sudah mendapatkan panggilan tanggal 25 September, sebenarnya sidang pertamanya. Ya, tapi karena terlalu lama, kami pikirkan perkaranya sama, ya kami akan minta mohon untuk digabungkan gitu. Keluarga Sudirman itu senang, oleh karena mereka dapat menyusul 6 terpidana lain. Tadinya keluarganya itu beberapa minggu lalu itu sempat datang ke kami, ke penasihat hukum 6 terpidana lain, menanyakan bagaimana nasib Sudirman ketika kami mendaftarkan PK bagi 6 terpidananya yang lain. Keluarganya ini ya agak was-was bagaimana nasib Sudirman. Kami jelaskan, kalau Sudirman tidak mengajukan, walaupun yang lain itu bebas, Sudirman tidak akan otomatis bebas. Karena PK itu adalah per individu, per pribadi gitu. Jadi kami sudah sampaikan, dan akhirnya Sudirman dalam 10 hari kemarin kami berhasil mendapatkan surat kuasanya setelah dia mencabut kuasa ke pihak lamanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.